Pak Jokowi itulah Presiden Republik Indonesia yang mungkin menurut saya yang paling sukses hari ini. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Oke. Rayuanmu membawa aku ke surga, tetapi tipuanmu membawaku ke neraka. Sebenarnya aku sangat bercinta. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saya juga bisa bikin dia repot. Saya terganggu setelah anak, istri saya, cucu saya mempertanyakan kepada saya. Dia sudah mengganggu keluarga saya. Dan kalau itu bukan persoalan dan salah jabatan saya, sudah masalah keluarga saya. Kok siap? Saya minta dipanggil kok. Saya nggak siap kalau itu. Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Ya kamu bisa lihat di TV di mana itu, silakan aja ngomong itu. Pengamat atau siapa itu yang silakan. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot. Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Dan tanggal 2 Oktober, masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada Presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu dan saya terganggu karena mengganggu keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Apakah Anda bohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa gitu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh tidak berbohong. Tadi ada sampaikan demikian. Ini ya saudara ya. Kalau kita punya di BAP ya, coba baca. Coba Baik, baca ya. saya fokuskan kembali yang mulia. Saya fokuskan Nomor kembali 9 dalam BAP. dibaca. Batu bara juga saya sampaikan Pak Luhut, kan saya bilang Pak Luhut ini masalahnya satu, konflik kepentingan. Dia tidak membantah. Karena beliau punya perusahaan. Tapi saya kan cuma di listrik sama di batu bara aja, oke, saya bilang pokoknya ada gitu kan. Nah tolong Pak, saya bilang ini batu bara harganya naiknya 10 kali lipat kira-kira begitu kan. Kenakan pajak ekspor dong. Australia dan negara-negara lain mengenakan namanya windfall tax, windfall profit tax, pajak durian runtuh. Karena bukan hebatnya perusahaan, karena perang Ukraina. Tiba-tiba harganya naik dan negara juga minta bagian. Oh, nanti hari Senin saya bicarakan dengan Menteri Keuangan. Sampai sekarang tidak ada ya, karena fakta Pak Luhut punya perusahaan batubara kan. Ya nggak mau dong, sebagai pengusaha saya tidak mau laba saya berkurang. Gitu. Jadi ini yang Bang Faisal bilang ada kebijakan tetapi ada vested interest tapi dibungkus dengan kebijakan. Iya, iya. Saya ingin katakan juga ya, Pak Luhut tidak boleh mengklaim saya itu sembrono, saya itu merasa lebih pintar, tim dia itu bekerja dengan hati. Hati cuma Tuhan yang tahu. Jadi argumennya itu makin... Jadi inilah yang seharusnya kita buka, datanya kita lihat, kemudian kita bicarakan. Kan tidak di ruang hampa itu kan. Tidak di ruang hampa. Ya. Dan mereka bukan malaikat. Harus ada checks and balances. Fungsi itu tidak berjalan di DPR. Ya. Harusnya ini kan ada tim DPR gitu. Ya siapa lagi kalau bukan kita. Ya. Kamu jangan pernah mengkhianatin atau tidak merasa terima kasih pada orang yang pernah menolong kamu. Atau orang yang pernah berbuat baik sama kamu. Ingat itu. Inilah 16 perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. 1. PT Toba Bara Sejahtera. 2. PT Adimitra Baratama Nusantara. 3. PT Indomining. 4. PT Trisensa Mineral Utama. 5. PT Kutai Energi. 6. PT Energi Mineral Langgeng. 7. PT Fairfield Indonesia. 8. PT Toba Perkebunan dan Kehutanan. 9. PT Tritunggal Sentra Buana. 10. PT Adimitra Lestari. 11. PT Smartias Indo Gemilang. 12. PT Rakabu Sejahtera. 13. PT Kabil Citranusa. 14. PT Toba Property and Infrastruktur.
15. PT Pusaka Jaya Palu. 16. PT Kartanegara Energi Perkasa. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.